mengerjakan yang lain gitu kan. Ya. Karena di dalam pikiran kita mungkin gini, kan dengarkan khotbah sambil ngerjain lain kan dua-dua bisa Selesai. maksudnya dua-dua bisa dilakukan, justru menguntungkan kan. Sekali mendayung 2 pulau terlewati gitu kan. Nah, Iya, betul. kita sering kali tergoda dengan hal tersebut. Bahkan kita juga mungkin sering tergoda seperti ini waktu ibadah itu, mungkin kita pengen makan atau pengen minum dan lain sebagainya. Walaupun minum sebenarnya boleh kalau misalnya kita haus ya. Kalau perspektifku sih boleh sih. Nah, yang penting kan kita concern. Hai semuanya, apa kabar? Thank you buat teman-teman yang udah ngeklik video ini. Dan di video kali ini aku mau mengundang atau mengajak teman aku Ivan Bong untuk ngobrol-ngobrol santai. Apa yang mau dibicarakan? Jadi dalam video ini kita akan membahas tentang ibadah yang nantinya juga akan mengarah kepada ibadah online. Di masa-masa pandemi sekarang ini kan kita disarankan untuk beribadah secara daring dari rumah kita masing-masing. Nah, jadi di video ini kita akan membahas itu. Dan karena Ivan ada di Manado dan aku ada di Malang, jadi kita ngobrol-ngobrolnya itu lewat Zoom. Simak terus videonya sampai habis dan God bless you. Selamat malam Ivan Bong. Selamat malam. Gimana posisinya sekarang? Di rumah. Di rumah. Rumahmu di mana sih, Ivan? Di Manado lah. Di Manado. Enggak di Australia ya? Enggak. Oke, mantap. Nah, jadi malam hari ini kita akan sedikit ya berbincang-bincang santai, sharing-sharing santai tentang apa, Le? Tentang ibadah online. Iya, ibadah. Ya, ini kan lagi musim pandemi ya. Jadi rata-rata kebanyakan kita dari umat Kristiani kan melakukan ibadah itu secara daring, secara online di rumahnya masing-masing gitu. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang ibadah online ini, kita lebih baiknya ya mengupas sedikit aja, kayak menyinggung sedikit tentang ibadah gitu, secara umum gitu ya. Nanti baru kita ke khususnya ibadah online gitu. Oke, siap. Oke. Ini Mel, aku coba untuk sharing terlebih dahulu ya apa yang telah aku dapatkan gitu. Jadi ini semacam materi yang kubagikan dulu, baru sebentar kita bisa diskusi gitu. Iya, betul. Iya. Oke, siap. Oke, ini pertama-tama saya mengajak untuk kita sama-sama melihat sebuah survei yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung yang bertempat di Jakarta. Nah, ini sebenarnya bukan survei yang dilakukan oleh STT ini, bukan. Tetapi ini survei yang dilakukan oleh Sinode Gereja Kristen Indonesia, yaitu GKI, yang bertempat di Pulau Jawa gitu. Jadi ada sekitar 719 yang mengikuti survei ini, dan 517 jemaat GKI itu mengaku ketika mereka ditanya apakah mereka mengikuti ibadah online di gereja lokal mereka mengaku iya gitu. Jadi sekitar 71,9% orang-orang di gereja lokal yang ada di Jawa mereka mengikuti ibadah online di gereja lokal mereka. Tetapi sekitar 202 orang atau sekitar 29,1% dari jemaat GKI yang ada di Jawa itu mereka mengaku bahwa mereka itu tidak hanya mengikuti ibadah di gereja lokal mereka gitu. Jadi pada saat pandemi, pada saat gereja tanda kutip dipaksa untuk online gitu, maka 202 orang ini ada di antara mereka itu yang beribadah lebih dari satu gereja gitu. Jadi mereka mencoba gereja-gereja lain karena mungkin ada beberapa alasan lah gitu. Nah, terus di antara 202 orang ini juga ada orang-orang yang tidak beribadah ketika pandemi gitu. Nah, jadi kita bisa melihat ini ya, Mel, perbandingannya gitu. Iya. Nah, terus pertama-tama aku tertarik untuk membahas apa itu ibadah gitu, definisi dari ibadah itu kan. Iya, betul sekali. Nah, bagusnya kan segala sesuatu itu mulainya dari definisi ya. Ya, yes. Nah, oke. Kalau menurut kita lihat dulu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, biar kelihatan orang Indonesia lah gitu. Nah, perbuatan
ibadah itu adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, jadi kayak kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia ini lihatnya ibadah itu lebih sifatnya itu lebih apa ya, luas sih gitu ya. Iya, luas. Berbicara mengenai bakti kepada Allah gitu. Jadi kayak Praktek juga sih. praktek, iya benar-benar. Praktek atau ekspresi kita lah dalam menaati Allah lah gitu. Iya, Ekspresi kita dalam berbakti kepada Allah gitu, seperti itu. Nah, tetapi saya rasa kita juga perlu melihat dari perspektif Alkitab ya, karena segala sesuatu kan perlu dilihat dari Alkitab ya, apalagi Ya. kita ini adalah orang-orang Kristen kan. Standarnya Alkitab, cuy. Betul. Nah, saya mengajak untuk kita melihat satu ayat yang sudah sangat terkenal yang ada di dalam Alkitab, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Nah, mungkin aku coba baca untuk kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau kita melihat ayat ini, maka kalau kita melihat misalnya di dalam tradisi Yahudi atau Yudaisme kuno dan beberapa aliran filsafat itu pandangan mereka melihat bahwa ketika mereka itu mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, maka itu sebenarnya berbicara mengenai pujian gitu, atau juga bicara mengenai penyembahan mereka gitu kepada Tuhan. Nah, jadi kata mempersembahkan yang dipakai oleh Paulus ini sebenarnya cukup akrab juga gitu di dalam tradisi Yahudi kuno dan juga di dalam beberapa aliran filsafat, bahwa mempersembahkan itu berbicara mengenai kita memuji Tuhan atau juga berbicara mengenai kita memiliki gaya hidup yang menyembah Tuhan gitu. Seperti itulah kurang lebih. Nah, kalau kita melihat misalnya di dalam ayat yang tadi, sebenarnya itu merupakan nasihat praktis gitu dari Paulus mengenai mempersembahkan tubuh kita gitu, atau bisa dibilang juga mengenai ibadah kita juga, seperti itu. Karena kalau kita melihat di dalam ayat yang terakhir, maksudnya dari melihat bagian terakhir dari ayat 1 ini, maka kita akan tahu bahwa Paulus sebenarnya menyinggung soal ibadah gitu. Iya, betul. Nah, persembahan yang hidup ini sebenarnya berbicara mengenai persembahan yang dilakukan seterusnya atau selama-lamanya gitu. Kata hidup itu mengidentikan selama-lamanya. Kan seringkali kalau kita menemukan kan di dalam Alkitab gitu kan, ayat-ayat tertentu itu kan kayak berbicara seperti ini ya, misalnya yang judul perikopnya itu di dalam Yohanes air sumber hidup itu, yang berbicara mengenai kalau engkau haus, maka Yesus itu kan dapat memberikan kepadamu air hidup yang akan mengalir kan di dalam dan akan menjadi mata air di dalam hidupmu gitu kan. Nah, kata hidup itu seringkali identik dengan selama-lamanya gitu. Jadi ketika Yesus sanggup memberikan air dan air itu akan menjadi mata air di dalam diri orang tersebut, sebetulnya itu juga berbicara mengenai selama-lamanya gitu. Atau kalau kita menyinggung hal lain, misalnya barang siapa percaya kepada aku, misalnya Yesus mengatakan itu, dia akan memperoleh hidup gitu. Nah, hidup kan sering identik dengan selama-lamanya gitu kan. Jadi ketika seseorang itu percaya kepada Yesus, maka dia memperoleh hidup. Nah, hidup itu kan sebenarnya adalah keselamatan itu kan. Nah, dalam konteks ini, Paulus itu mengatakan bahwa kita itu mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, berarti kan ketika Paulus mengatakan itu, berarti kita harus mempersembahkan diri kita selama-lamanya kepada Tuhan. Jadi bukan hanya hanya sekali atau 2 kali, tetapi selama-lamanya gitu, seperti itu. Menarik, Van. Iya, oke. Terus berikutnya, nah sesudah kata persembahan yang hidup, kan dibilangkan oleh Paulus, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kemudian yang kudus kan. Nah, kudus itu kan sering identik dengan tidak bercacat. Nah, tetapi kan kalau kita mempelajari misalnya teologi Kristen kan, nah kita kan menemukan bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa, dan dosa sudah menyebar di seluruh dunia. Karena dosa sudah menyebar di seluruh dunia, maka tidak mungkin ada orang yang sempurna. Semua orang berdosa. Ketika dia lahir, dia mewarisi dosa dari
orang tuanya. Dan orang tua kita mewarisi dosa dari orang tua mereka. Nah, karena tidak ada satupun orang yang sempurna, maka ayat ini kita bisa melihat seperti ini sih, bagian ini, bahwa kita itu melakukan yang terbaik untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, tentunya untuk hidup di dalam kekudusan itu tidak mungkin terjadi jikalau kita itu belum mengalami anugerah Tuhan atau kita itu belum mengenal Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus yang membuat kita bisa hidup di dalam kekudusan. Tetapi pada saat kita hidup di dunia, kita tidak mungkin bisa sempurna. Sehingga kita memberikan yang terbaik untuk hidup di dalam kekudusan. Nah, terus yang berikutnya adalah berbicara mengenai yang berkenan kepada Allah gitu. Nah, ini sebenarnya berbicara mengenai persembahan yang diterima oleh Allah atau persembahan yang menyenangkan hati Allah. Nah, jadi dengan melihat semua bagian itu sebenarnya kita bisa melihat bahwa Paulus itu sebenarnya mau menyampaikan seperti ini kira-kira. Kita itu mempersembahkan tubuh atau diri kita itu selama-lamanya kepada Tuhan, tetapi bukan persembahan yang asal-asalan gitu ketika kita memberikan hidup kita gitu, tetapi persembahan yang kudus. Artinya kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan, dan juga karena kita berusaha untuk hidup di dalam kekudusan oleh anugerah Tuhan, maka Tuhan dengan penuh kasih itu menerima persembahan kita sebagai persembahan yang berkenan di hatinya gitu. Nah, jadi kita bisa melihatnya penekanan daripada ayat ini lebih mengarah kepada mempersembahkan diri kita, tapi mempersembahkan yang seperti apa? Tentu saja mempersembahkan yang sesuai dengan yang tadi sudah disampaikan. Dan ternyata kalau kita melihat bagian akhir kan dari ayat ini kan itu berbicara mengenai ibadah yang sejati kan. Nah, jadi semuanya ini ketika dilakukan sebenarnya kita telah melakukan ibadah yang sejati atau ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu kira-kira Mel, penjelasan singkat tentang ayat ini, tetapi kita akan melihat juga selanjutnya dari ayat yang berbeda. Oke, lanjut, Pan. Oke. Sekarang kita mau melihat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 24. Nah, ini mungkin aku bacakan ya aja, Mel. Oke. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Nah, sekarang kita akan melihat di dalam bagian ayat yang berbeda tentang ibadah sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-21 itu sebenarnya menjelaskan tentang bahwa kelak ibadah itu nggak bersifat sentralistik gitu atau hanya berpusat di satu tempat saja. Karena kalau kita lihat kan tadi di ayat tadi itu kan Yesus sempat menyinggung tentang Yerusalem ya gitu ya. Nah, Yerusalem kan sebenarnya adalah pusat bisa dibilang ibadah ya. Penyembahan dari orang-orang Yahudi kan saat itu kan. Nah, mereka kalau beribadah itu biasanya akan pergi ke Yerusalem supaya bisa beribadah di Bait Allah. Nah, sedangkan orang Samaria karena mereka itu diekskomunikasi atau bisa dibilang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi karena mereka itu kan kalau kita belajar sejarahnya mereka kan kawin campur. Jadi nggak murni lagi gitu keyahudiannya gitu. Nah, jadi pusat ibadah mereka itu bukan di Yerusalem, tetapi di tempat lain yang mereka sebut gunung tadi itu sempat disebut tadi namanya. Nah, jadi ternyata Yesus di sini memberikan penjelasan gitu bahwa kelak itu ibadah itu ternyata bukan berbicara mengenai tempat gitu, kan karena tidak bersifat sentralistik lagi atau berpusat hanya di satu tempat saja gitu. Nah, terus kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-22, orang-orang Samaria sebenarnya tidak mengenal Tuhan yang mereka sembah gitu. Sangat berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mengenal Tuhan yang mereka sembah. Nah, jadi Yesus ini dalam hal ini dia menentukan posisinya gitu.
dia tahu bahwa orang Samaria ini memang tersesat gitu. Maksudnya orang-orang Samaria itu tersesat karena mereka itu bukan menyembah, bisa dibilang bukan menyembah Tuhan yang benar lah gitu. Nah, tetapi Yesus tahu bahwa orang-orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang benar. Jadi dalam hal ini Yesus itu menentukan posisinya bahwa dia itu lebih condong kepada orang-orang Yahudi gitu dalam hal apa ya, kayak Tuhan mereka gitu. Kayak lebih tepat lah gitu. Orang-orang Yahudi itu menyembah Tuhan yang tepat gitu, yang benar gitu. Atau kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama itu adalah YHWH atau Adonai itu. Nah, dan juga Yesus mengatakan, karena Yesus tahu bahwa di dalam tradisi Yahudi mereka menyembah Tuhan yang benar, Yesus juga mengatakan seperti ini, bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, terus kemudian kalau kita melihat pada ayat 23 dan 24, di situ kan sempat disebutkan ya tentang Bapa, dan juga sempat disebutkan tentang Allah adalah Roh itu. Nah, Bapa itu adalah Allah, dan Allah itu adalah Roh, dan Allah itu harus disembah di dalam Roh dan kebenaran. Nah, kita akan melihat sedikit tentang apa maksud dari ayat ini. Sebenarnya kalau kita melihat di dalam tafsiran itu sebetulnya artinya itu berpusat kepada Allah gitu. Jadi ketika kita itu menyembah di dalam Roh dan kebenaran, itu artinya kita itu menyembah Tuhan, tetapi kita itu berpusat kepada Allah, bukan penyembahan yang berpusat kepada manusia. Nah, oke, ini mungkin perlu penjelasan lebih lanjut ya, Mel. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kira-kira aku coba jelaskan ya. Jadi pada saat manusia itu belum jatuh dalam dosa, Tuhan itu kan menjadi pusat kehidupan manusia ya. Jadi kayak manusia itu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan gitu. Dia melihat keluarganya, dia melihat pekerjaannya, dia melihat hal-hal yang lain. Tetapi pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan digeserkan gitu. Dirinya lah yang menjadi Tuhan, atau dirinya lah yang menjadi pusat dari kehidupan, sehingga dia melihat Tuhan, melihat keluarga, melihat pekerjaan, melihat apapun itu di dalam perspektif dia sebagai pusat dari kehidupan. Nah, tentunya ini kan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, dan oleh Yesus Kristus maka kita memiliki kesempatan untuk kembali berpusat kepada Tuhan. Nah, tentu saja kesempatan itu adalah anugerah Tuhan. Nah, karena itu hanya bisa terjadi oleh Yesus Kristus sendiri, maka saya mau mengatakan seperti ini. Penyembahan yang benar itu hanya bisa terjadi ketika seseorang itu telah mengenal Kristus secara pribadi. Karena pengenalan akan Kristus itu membuktikan bahwa Roh Kudus itu telah tinggal di dalam diri orang tersebut, sehingga orang tersebut tidak lagi berpusat kepada manusia, tetapi berpusat kepada Tuhan. Nah, jadi kalau kembali lagi, kalau kita melihat ayat yang tadi ya, yang bicara mengenai menyembah di dalam Roh dan kebenaran, nah sebetulnya itu hanya bisa terjadi jika Roh Kudus itu telah tinggal di dalam diri kita. Dan apa yang membuktikan Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita adalah ketika kita mengenal Kristus. Yes. Nah, penyembahan yang benar itu hanya bisa terjadi ketika kita sudah mengenal Kristus. Dan pada saat kita sudah mengenal Kristus, Roh Kudus sudah tinggal di dalam diri kita, pusat dari kehidupan kita bukan diri kita tetapi Allah, maka kita bisa menyembah di dalam Roh dan kebenaran. Itu kira-kira penjelasan singkatnya gitu tentang ayat tersebut. Nah, terus sekarang kita mau menjawab satu pertanyaan ya. Apakah ibadah online boleh atau enggak? Apakah ibadah online boleh atau enggak? Ini kan kayaknya arah dari diskusi kita ini ke arah sini ya nanti, Mel. Nah, jadi kalau melihat dari pemaparan yang tadi kan, berarti kan kita sudah melihat kan bahwa ternyata ibadah itu yang disinggung oleh Paulus itu berbicara mengenai mempersembahkan diri, bukan berbicara mengenai tempat kan? Iya, betul. Nah, terus Yesus sendiri pun menjelaskan kan di dalam Yohanes tadi bahwa ibadah itu akhirnya bukan lagi bersifat fokus kepada satu lokasi, tetapi lebih berbicara mengenai pengenalan akan
Kristus itu sendiri atau pengenalan akan Allah itu sendiri atau berbicara mengenai Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang tersebut gitu. Nah, jadi apakah ibadah online boleh atau enggak? Ya, tentu saja boleh kan? Karena pada akhirnya ibadah itu bukan berbicara mengenai tempat, tapi berbicara mengenai diri kita, berbicara mengenai hati kita yang berelasi dengan Tuhan. Nah, kira-kira seperti itu jawabanku. Nah, terus ada sekitar 4 pertanyaan. Nggak apa-apa ini ya, Mel, kita jawab dulu ini. Gas. Oke. Nah, terus apakah ibadah online efektif untuk pertumbuhan kerohanian jemaat? Nah, ini kan pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh banyak hamba Tuhan gitu kan. Apakah ibadah online itu efektif gitu? Ya, kalau dibilang efektif sih kalau kita melihat tadi di dalam survei yang tadi kan, kalau kita lihat kita kembali gitu, itu kan sebenarnya efektif ya. Kalau kita melihat jumlah orang-orang yang beribadah dengan jumlah yang tidak beribadah, jumlah yang beribadah itu lebih banyak gitu. Terus ada juga beberapa orang itu yang bukan hanya beribadah di satu gereja, tetapi mereka juga beribadah di gereja yang lain gitu. Nah, jadi bisa dibilang kan mungkin ada orang-orang yang mendobel ibadah bahkan kan ketika online gini. Jadi itu sebenarnya ada manfaat juga bagi pertumbuhan jemaat. Dia jadi lebih banyak mendengarkan firman Tuhan gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, terus bagaimana seharusnya sikap kita pada waktu mengikuti ibadah online? Nah, ini juga menjadi sesuatu yang kontroversial gitu. Karena kadang-kadang itu kan pada saat kita ibadah online, misalnya di laptop gitu kan, kadang-kadang kita tergoda untuk multitasking gitu. Maksudnya kayak misalnya lagi dengar khotbah, tetapi kita malah mengerjakan yang lain gitu kan. Karena di dalam pikiran kita mungkin gini, kan dengarkan khotbah sambil ngerjain lain kan dua-dua bisa selesai. Maksudnya dua-dua bisa dilakukan, justru menguntungkan kan. Sekali mendayung 2 pulau terlewati gitu kan. Nah, betul. kita sering kali tergoda dengan hal tersebut. Bahkan kita juga mungkin sering tergoda seperti ini waktu ibadah itu, mungkin kita pengen makan atau pengen minum dan lain sebagainya. Walaupun minum sebenarnya boleh ya kalau misalnya kita haus ya. Kalau perspektifku sih boleh sih. Nah, yang penting kan kita concern kan. Cuma yang aku mau tekankan gini sih, pada waktu kita itu beribadah secara online, nah sebetulnya kita juga harus menganggap itu adalah ibadah onsite gitu. Jadi kayak kita itu bersikap seperti pada waktu kita ibadah onsite gitu. Ya oke sih kalau mau pakai baju yang nggak formal nggak masalah sih. Aku nggak terlalu mempermasalahkan itu karena nggak ada yang lihat juga kan. Nah jadi aku nggak terlalu mempermasalahkan itu. Tetapi sikap kita usahakan itu bahkan sepatutnya itu sama seperti kita ibadah onsite gitu. Rapi, sopan, dan lain sebagainya. Nah, terus pertanyaan terakhir yang ingin aku jawab adalah apa manfaat dari ibadah online? Nah, kalau manfaat ini sebenarnya agak mirip sebenarnya dengan pertanyaan yang kedua itu, tetapi ini jangkauannya kan lebih luas kan. Nah, manfaatnya itu mungkin ini juga sih yang pertama melatih gereja ya untuk semakin berkembangnya gitu kan. Jadi semakin peduli dan menghargai teknologi dan juga semakin mengembangkan diri di dalam teknologi. Terus yang berikutnya mungkin juga manfaatnya adalah kan ada gereja-gereja tertentu walaupun kita tidak bisa menghakimi, tetapi mungkin ada jemaat-jemaat tertentu yang merasa tidak puas dengan pengajaran gerejanya gitu. Nah, terus ketika online dia memiliki kesempatan untuk mendengarkan khotbah di gerejanya, tetapi juga mendengarkan khotbah di tempat lain untuk membantu dia bertumbuh secara rohani gitu. Nah, jadi manfaat dari ibadah online ini juga seperti itu gitu, sangat menolong di dalam jemaat-jemaat itu bertumbuh di dalam pengajaran sehingga dapat semakin bertumbuh di dalam Kristus gitu. Nah, itu kira-kira Mel apa yang bisa aku paparkan. Nah, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus. Mantap. Menurutku sih sangat bermanfaat ya, Van. Bagus sekali pembahasanmu. Itu dapat materi dari mana coba sumbernya? Waduh, rahasia publik. Sumber kali ya? Enggak lah, enggak terlalu banyak juga sih. Aku cuma nyari-nyari yang ayat itu sih kayak tafsirannya gitu. Itu kira-kira. Bagus, Van. Dan apa ya?
kayaknya aku ini ya, dari semua yang kamu jelaskan itu sangat masuk akal ya, menurutku masuk akal dan mudah untuk dipahami gitu. Dari keseluruhannya tadi berarti makna ibadah itu tentang apa ya? Oh iya, makna Makna ibadah atau ya. Jadi oke. Makna ya. Kalau kita bicara makna sih sebenarnya tadi udah sempat sedikit disinggung ya. Sebenarnya intinya sih berbicara mengenai relasi kita yang pribadi dengan Tuhan. Itu sih intinya. Jadi arahnya lebih kepada hubungan kita dengan Tuhan dan bukan mengarah kepada lokasi gitu. Jadi sekalipun kita tidak berada di dalam lokasi tertentu untuk beribadah, itu tidak mempengaruhi apakah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan atau tidak gitu. Jadi lokasi tidak mempengaruhi, tetapi hati kita, relasi kita dengan Tuhan itulah yang mempengaruhi ibadah kita gitu. Itu kira-kira, Le. Iya, betul. Jadi aku kayak paham sih dari tadi juga kan kamu sempat bilang ya bahwa ternyata kalau ibadah itu juga pengenalan kita terhadap Kristus gitu ya. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Ketika Roh Kudus dalam hati kita, berarti kita dapat mengenal Kristus gitu. Dan itu bisa diterapkan juga, Van. Yang kamu bilang tadi itu tentang relasi juga ya. Berarti kita kalau mau mengenal Kristus dalam kehidupan kita harus banyak-banyak kita harus sering-sering gitu. Kita harus sering-sering berelasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan gitu ya. Karena misalkan aku nih sama kamu, sama Ivan, kalau misalkan aku jarang komunikasi, tidak membangun hubungan dengan Ivan, nah otomatis kan aku nggak begitu mengenal Ivan dalam hidupku gitu ya. Benar nggak sih? Nggak begitu respect ya. Iya, jadi kan aku harus kalau aku mau kenal sama Ivan ya aku harus sering-sering komunikasi lah, sering-sering chatting di WA kalau jarak jauh kayak gini kan, ngobrol-ngobrol. Jadi ya bangun hubungan gitu, bangun hubungan sama Ivan. Nah, lambat laun aku akan mengenal Ivan gitu. Cuma mungkin harus digarisbawahi jangan sampai kita memahami kalau relasi kita dengan teman itu kayak penyembahan gitu, bukan ya? Oh iya, bukan. Arahnya bukan ya. Iya, kalau sama Tuhan itu lebih ke arah penyembahan gitu. Iya, penyembahan. Penundukan diri kita kepada Allah gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi mulai dari sekarang yuk kita mulai belajar ya untuk mengenal Kristus dalam kehidupan kita dengan cara ya sering-sering membangun hubungan dengan Tuhan, sering-sering berrelasi dengan Tuhan melalui jam-jam doa mungkin ya. Mungkin kita melakukan penyembahan ketika kita ada di rumah, ada di mana aja gitu. Nggak harus berpusat kepada satu gereja, nggak harus berpusat pada satu tempat atau pada jadwal jam-jam ibadah online, tapi ya setiap waktu kita bisa bangun hubungan, bangun relasi dengan Tuhan. Dan menurutku juga kayak persembahkanlah hidupmu itu tuh kayak berarti kita waktu kita bekerja sekalipun ketika kita mau mengerjakannya untuk Tuhan dengan segenap hati kita itu aku rasa termasuk ibadah juga nggak, Van? Menurutmu gimana? Yes, aku memahami ayat itu sebenarnya di dalam segala area gitu. Kan itu kan bicara tadi kan sempat disinggung kan selama-lamanya kan. Berarti kan itu bicara mengenai all time kan. Nah, berarti kan nggak mungkin kan setiap waktu kita itu berdoa. Pasti kan ada waktu kita makan. Ya, nah, dalam waktu itu pun kita itu harus apa? Maksudnya kayak memberikan hidup kita kepada Tuhan juga gitu. Jadi itu juga termasuk adalah hal yang rohani juga sih, segala sesuatu itu. Ya, gitu. Bagaimana waktu kita makan, waktu kita kerja, cuci piring, kerja tugas, sehari-hari di rumah, bagaimana supaya setiap apa yang kita perbuat itu memuliakan Tuhan, begitu kira-kira ya, Pan? Oke. Nah, jadi tadi kan kita udah bahas nih tentang makna atau esensi ibadah itu, tentang relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya, Pan, apakah dalam ibadah online yang sekarang lagi kita lakukan sebagai umat Kristiani, kita ibadah secara online. Nah, apakah dalam ibadah online makna, esensi, atau tujuan dari ibadah itu tuh didapatkan gitu, menurutmu? Mungkin dari survei yang kamu teliti, yang kamu lihat, atau pengalaman dari dirimu secara pribadi bagaimana? Oke. Nah, kalau misalnya berdasarkan data tadi, tentu saja tadi tidak disebutkan ya tentang memang disebutkan mereka beribadah, tapi kan kita nggak tahu apakah mereka itu bisa dibilang betul-betul memahami lah makna dari ibadah itu dan betul-betul menjalankannya. Nggak tahu ya kan, kita tidak bisa mengetahui hati seseorang gitu. Nah, cuma kalau misalnya
apa ya? Misalnya dari teman-temanku gitu kan, yang aku kenal gitu. Nah, itu sih ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka juga bisa menangis gitu pada waktu menyaksikan apa namanya ibadah secara online gitu. Nah, jadi mungkin aku sih tidak tahu ya kalau misalnya kita berbicara mengenai setiap orang Kristen di seluruh dunia ini, apakah mereka tuh maksudnya berapa yang memaknai dan berapa yang tidak. Tetapi aku bisa melihat bahwa ada orang-orang yang memaknai dan melakukan gitu apa yang telah dimaknai itu tentang ibadah itu sendiri gitu. Dan kalau aku sendiri sih itu sih beberapa kali pun sering tersentuh sih dengan ibadah gitu, merasa terharu ketika menyanyi maupun mendengarkan firman Tuhan gitu. Jadi aku melihat sih itu aku mengalami gitu apa yang seperti pada waktu aku ibadah secara onsite gitu. Ya itu sih aku secara pribadi tentu saja nggak sempurna ya, tetapi aku berani mengatakan bahwa aku menjalankan juga makna dari ibadah itu. Ya, walaupun memang penuh dengan ketidaksempurnaan gitu. Itulah kira-kira, Iya sih. Mel. Iya. Dari beberapa orang-orang rekan-rekan juga yang cerita ke aku ya, Van. Mereka juga Ya, gimana sebenarnya itu? iya, mereka juga sebenarnya dalam mengikuti ibadah online, mereka juga menikmati hadirat Tuhan gitu. Ada yang tersentuh gitu ya. Ada yang Iya. benar-benar sungguh-sungguh menikmati esensi dari ibadah itu apa. Dan Hmm, dan dari sini aku tuh kayak belajar ya, ternyata emang betul gitu. Kuasa dan hadirat Tuhan itu emang nggak dibatasi sama ruang dan waktu gitu ya. Mau kita gimana benar-benar. pun kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Asalkan Hmm, hmm, bagaimana caranya, Van? Kalau menurutku sih asalkan hati kita ini benar-benar ya fokus kayak tertuju hmm. sama Tuhan gitu. Kita bisa Iya, betul menikmati betul. hadirat Tuhan. Bahkan Hmm, mungkin bukan hanya pas ketika jadwal ibadah aja ya, seperti yang hmm. ketika kita Iya. mungkin sedang sendiri merenung di kamar gitu ya, Hmm. merenungkan kebaikan Tuhan. Di sana pun aku rasa kita tetap bisa menikmati hadirat Tuhan. Benar benar benar. Dan itu sangat membangun. Iya. Hmm. Cuma mungkin kalau misalnya ini aku terpikir sebuah pertanyaan untuk diskusi sih. Misalnya ada orang-orang misalnya yang beribadah di misalnya di pub atau diskotik gitu. Apakah Hmm. mereka mengalami Tuhan gitu? Nah, itu kan itu kira-kira eh, jawaban dari Melni gimana? Untuk kita Kalau sama-sama diskusikan itu. dari tempat ya, ini kan apa namanya konteksnya ibadah di diskotik gitu ya maksudnya. Ya, misalnya kalau ibadah di situ, kira-kira mereka mengalami hadirat Tuhan atau bagaimana? Menurutku sih bisa mengalami hadirat Tuhan asalkan mereka yang beribadah di tempat yang seperti itu mereka menjalankan ibadah itu dengan cara yang benar. Hmm, Maksudnya mereka tetap beribadah dalam roh dan kebenaran kayak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika mungkin kita melakukan penginjilan di diskotik, mungkin kita beribadah di sana, nggak menutup kemungkinan kita bisa menikmati hadirat Tuhan ketika kita beribadah secara benar gitu dalam roh dan kebenaran. Jadi nggak asal-asalan ibadah gitu. Tapi mungkin kalau di tempat yang kayak gitu bakalan banyak pengaruh hmm, ya, pengaruh kayak hmm. apa ya? Godaan ya gitu. Iya betul, kayak tempatnya kan kayak nggak mendukung juga untuk kita beribadah. Tapi Hmm, ya eh, ya nggak apa-apa menurutku setiap mungkin kalau kita ada yang pelayanan di sana hmm, bisa aja gitu itu hmm, kalau hmm. menurutku tapi nggak tahu ya Oke, menurut yang lain gimana iya. atau menurut Ivan gimana Ivan juga boleh Ah, cerita juga. iya, oke. Iya, aku sih setuju sih dengan apa yang dibilang Melni tadi gitu. Apa namanya? Ibadah kan kembali lagi kepada pembahasanku yang tadi ya, bahwa ibadah itu bukan soal tempat ya, berarti kan tidak menutup kemungkinan bahwa sekalipun dia berada di diskotik atau berada di bar seperti itu, dia bisa mengalami Tuhan gitu, karena ibadah bukan bicara soal tempat tapi relasi dengan Tuhan. Kalau dia berelasi dengan Tuhan di sana ya aman sih kan gitu kan, sama sih ya, itu. Jadi mungkin memang yang harus dipikirkan lebih ke arah godaan itu sih. Apakah kita bisa beribadah? Yes, bisa kan. Tetapi godaan untuk beribadah itu menjadi sangat sulit gitu. Maksudnya godaan untuk melakukan ibadah itu tinggi sekali gitu kan. Maksudnya ya apa namanya? Kayak kita itu tergoda untuk misalnya melakukan hal-hal yang tidak
seharusnya dan lain sebagainya gitu. Jadi rasanya kalau orang itu berpikir ibadah di tempat seperti itu, rasanya itu sangat aneh sih. Nah, jadi Iya, itu. benar. Jadi ya itu mungkin yang lebih disoroti itu sih. Cuma mungkin arah dari pertanyaan ini kan juga sebenarnya juga mungkin ditanyakan oleh orang-orang mungkin yang apa ya, yang mungkin bekerja di sana ya, dalam pengertian mereka mungkin adalah pelayan yang bekerja di sana atau apalah gitu kan. Iya. Walaupun memang sangat jarang ya, maksudnya hal yang seperti itu ya. Biasanya kan orang-orang yang bekerja di tempat seperti itu mungkin adalah orang-orang yang tidak beribadah gitu ya mungkin ya. Nggak tahu juga, kita nggak bisa judge juga karena nggak ada data ya. Tetapi Iya, betul. mungkin kalau seandainya ada, tetap mereka bisa beribadah, tetapi rentan dalam, maksudnya sangat tinggi godaan di tempat tersebut gitu. Ya itu kira-kira, Mel. Apakah ada pertanyaan untuk kita diskusi lagi? Apa ya? Kesimpulannya dari pembahasan kita itu tentang ibadah online ya. Kita kan tadi mau mengarah ke ibadah online. Benar. Udah diperlengkapi di awal sama penjelasannya secara umum gitu ya, tentang penjelasan tentang ibadah online. Nah, berarti sejauh ini dalam keadaan yang seperti ini, pandemi tetap masih sangat efektif ya untuk melakukan ibadah online ya, Van ya. Yes. Ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang mengalami pandemi di masa-masa yang sekarang ini, tetap ya teman-teman, kita mau tetap semangat, terus mau tetap beribadah, membangun relasi, membangun hubungan dengan Tuhan. Entah itu lewat jam-jam doa pribadi kalian masing-masing dalam kehidupan kalian, atau juga tetap mengikuti ibadah online gitu. Tapi tentunya dengan sikap yang benar juga, karena sikap kita juga akan kita pakai atau menggambarkan bagaimana kita untuk menghormati Allah gitu, menghormati Tuhan dalam ibadah kita gitu. Ya, tetap sih menurutku kita menjalankan ibadah ini, dan juga untuk kita menaati peraturan pemerintah juga ya, Van ya. Dalam masa-masa PPKM sekarang ini, ya kita diwajibkan ya untuk disarankan untuk beribadah secara daring gitu. Jangan seolah-olah kita kayak menganggap remeh, wah ibadah secara daring, kayak seolah-olah nggak ada hadirat secara daring, secara online, ibadah secara online kayak kira-kira nggak serius gitu ya. Serius atau enggaknya itu tergantung dari diri kita juga sih menurutku. Ketika kita benar-benar mau membuka hati kita serius kepada Tuhan, beribadah sama Tuhan, membangun hubungan, relasi. Nah, walaupun konteksnya ibadah online, tetap kita bisa beribadah dalam kebenaran kepada Tuhan ya, dengan sikap yang benar juga. Ada kira-kira yang mau Ivan singgung? Oke. Ya mungkin sebagai kesimpulan ya. Ya, jadi kalau misalnya tadi ada teman-teman mungkin yang sempat kebingungan, ini mungkin yang teman-teman bisa bawa pulang gitu. Jadi inti dari pembahasan ini adalah kita bisa beribadah di mana saja, tidak peduli tempatnya seperti apa, tetapi yang lebih penting adalah hati kita kepada Tuhan atau relasi kita kepada Tuhan. Itulah yang mau ditekankan di dalam diskusi ini. Jadi kalau teman-teman beribadah secara online, jangan berpikir bahwa ibadahku itu kurang, atau ibadahku itu kayaknya kurang berkenan di hadapan Tuhan karena online, nggak dikejar gitu. Nah, kami ingin menolak pendapat itu, tentu saja menolaknya dengan sebuah alasan, karena seperti penjelasan yang sudah aku sampaikan tadi, bahwa ibadah itu berbicara mengenai hati kita atau diri kita yang dipersembahkan kepada Tuhan. Oke, itu kira-kira Mel dan teman-teman semua penjelasan atau kesimpulan singkat dari pembahasan hari ini. Sip, kesimpulan pembahasan yang sungguh sangat menarik ya, Van. Oke, dan, siap. Iya. Di akhir video ini, di akhir diskusi kita, Van, aku mau mengucapkan terima kasih banyak buat Ivan yang tentunya sudah berusaha untuk mempersiapkan mempersiapkan materi untuk kita bahas bersama, diskusikan bersama, untuk kita bagikan juga ya dalam ruang Zoom ini, yang juga teman-teman semua bisa menyaksikannya, bisa mendengarnya, dan semoga pembahasan kita dalam video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang menonton video ini ya.
Makasih banyak Ivan, Tuhan Yesus memberkati ya Van. Oke, thank you. Dan kayaknya kita akhiri dalam doa deh. Wah, aku udah matikan rekamannya. Di aku belum. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya. Oke. Kayaknya Mel nih deh yang berdoa. Oh, Atau? aku. Iya. Baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama kami melakukan diskusi secara Zoom mengenai ibadah. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kebenaran yang kami boleh terima melalui hamba-Mu Ivan yang sudah disampaikan di dalam video ini. Kami sangat bersyukur itu boleh membekali kami, boleh mungkin mengubah pola pikir kami, mindset kami Tuhan mengenai ibadah. Dan kami sangat bersyukur saat ini bahwa ternyata kami bisa beribadah kepada Tuhan dimanapun, asalkan hati kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, berkati setiap pendengar, setiap orang-orang yang menyaksikan video ini dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang akan terus menyertai, melindungi mereka sehingga mereka aman di dalam perlindungan Tuhan. Kami sangat bersyukur Bapak untuk kesempatan yang baik malam hari ini. Berkati hamba-Mu Ivan yang ada di Manado, Tuhan terus memberikan hikmat, urapan yang baru kepada Ivan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Wow, good job. Oke, thank you, Mel.